ya, sambil melatih, ya, intinya ambil poin positifnya, kita sharing ke sesama teman-teman ini adalah untuk kita melatih diri, melatih pemahaman. Semakin kita bisa menjelaskan pada orang lain, artinya kita sudah paham dalam konsep atau metode yang kita jalani. Dan malam ini, ya, Bro Erik ya sudah mempersiapkan untuk sesi sharingnya, dan nanti jika terjadi tanya jawab silakan bertanya di akhir penjelasan dari Bro Erik ya, dan jika menggunakan slide silakan Bro Erik nanti tampilkan slide, tapi kalau tidak menggunakan slide ya tidak apa-apa, langsung live di MetaTrader saja. Oke, baik. Oke, Coach. Siap, Bro ya. Ya, Coach. Jadi kalau yang ingin mengutip silakan. Nanti setelah ini kita akan bahas week strategi. Oke. Sebentar. Saya belum share. Oke, silakan. Saya sudah stop share. Oke, apa ya? Kalau saya sih, Coach. Ada slide yang MetaTrader yang dilihat? Ini MetaTrader, Coach. Oh, belum tampil nih. Coba share screen, Bro Erik. Share screen, sebentar, Coach. Ini, Coach. Siap. Oke. Oke. Matikan ya. Sebentar. Kok sayanya. Oke. Jadi kalau saya tuh biasanya menggunakan patokannya itu MA dan MA. Karena kalau dari yang pernah saya utak-atik itu gimana caranya bikin gede. Nah, ini. Kalau wave itu apa ya? Biasanya mengikuti pola kan, mengikuti pola. Nah, kemana sih wave itu akan bergerak gitu kan? Nah, patokan saya pertama adalah EMA 50 dan MA 50. MA 50 itu ibarat kata flip zone ya. Dia ini sebagai flip zone. Jadi kalau dia mau di atas, bullish, dia akan selalu berada di atas, butuh pijakan satu kali, dia akan terbang lagi ke atas, turun lagi, dia akan mijak ini, dia akan naik lagi ke atas, gitu kan. Nah, terus tujuannya kemana sih, ya kan? Kalau yang saya pelajari tujuannya itu kayak misalnya inilah ya MA 50. Tujuannya yang dicari adalah kalau di bawahnya ada MA 200 dia akan ke bawah ke MA 200 gitu kan. Nah, saya suka back bulak-balik TF biasanya coach, M15, M30, H1, H4 gitu kan. Saya tinggal lihat dulu aja dia sebenarnya lagi ada di mana gitu kan. Terus MA 200 kalau saya ngerasa gitu ya, kalau simple moving average itu sebagai supply and demand. Nah, sementara exponential moving average itu sebagai SNR, support and resistance. Jadi umumnya kalau candle itu bergerak, dia akan kayak di sini nih. Dia akan mencari yang misalnya MA, ini MA ya, SMA. Dia akan mencari ini untuk mantul. Kalau MA kan dia suka diterobos nih. Tapi kalau SMA tuh suka dipantulin. Kalau dia diterobos, dia pasti ke atas gitu kan, flip zone. Nah, dia bermain di sini. Nah, kalau begitu di sini di reject, dia akan carinya kemana? Dia akan carinya ke MA 200. Terjauhnya adalah MA 200, MA 1000. Nah, ini kalau kita menggunakan TF kecil itu efektif kalau saya bilang menggunakan MA 1000.
Karena kayak gini contohnya, ini EMA 1000. Nah, begitu dia turun, dia akan berhenti di sini. Berhenti di EMA 1000. Gitu kan. Dia coba push EMA 1000, maka dia akan mentalnya akan lebih jauh. Kemana dia mentalnya? Itu dia akan mencari si EMA 200 atau MA 200 gitu. Biasanya sih kayak gitu. Ya kan? Nah, kenapa saya juga pakai Bollinger Band? Karena saya butuh mid band-nya ini. Dia ini kan simple moving average 20 kan. Jadi kalau di sini saya ngerasa oh ini pertahanannya kuat. Nah, biasanya di sini saya suka taruh PO by limit nih. Gitu kan. Sini saya pakai PO by limit. Kalau saya menggunakan ini untuk gold ya, untuk gold. Artinya dia tidak akan sama dengan forex, karena kalau di gold misalnya kita bisa dapat ini 80 pip, kalau di forex itu paling kita cuma bisa dapat 10 sampai 15 pip. Kayak gitu. Jadi saya sekedar ngejaring. Nah, kalau misalnya di sini ini pas lagi turun, dia naik ke atas. Di sini kalau di sini hati-hati. Kalau mau pasang sell limit di area ini, kita harus punya juga indikator yang disebut ATR, average true range. Karena begitu kalau ATR-nya dia menghadap ke atas, ini ATR saya yang warnanya hitam tipis. Begitu ATR-nya ini menghadap ke atas, artinya kemampuan daya dobraknya itu tinggi. Mendingan di sini jangan pasang. Nah, kalau di sini begitu mantul ke atas, dia turun ke bawah, di sini kan banyak sekali hambatan nih. Kita lihat ATR ini kan datar nih. ATR-nya datar. Atau dia mungkin menukik ke bawah kayak gini. Nah, ini kita bisa pasang nih PO by limit. TP-nya mungkin kalau untuk awal-awal kita jajal 20 pip atau 10 pip. SL-nya di bawah si moving average ini. SL-nya kan tipis tuh, jadi kita nggak perlu nggak terlalu gambling banyak lah ya. Nah, kayak gitu. Nah, contoh kayak ini juga M15. Nah, ini kan yang warnanya merah ini kan MA 1000. Yang merah tua itu simple moving average 1000. Nah, kita lihat kan begitu dia turun tak kena moving average 1000 dia mantul. Mantulnya seberapa? Nah, kalau di M15 itu kisarannya tuh 20 sampai 50 pips. Jadi kalau bisa sih mainnya di sekitaran itu aja kalau mau ngambil pasang PO di bibirnya si garis merah tua ini gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya kita kalau ngelihat ini kan simple jadinya ya. Jadi kita nggak perlu ngegaris-garis misalkan atau kita ngeblok gitu kan. Kita tahu nih dari sini ada hambatan banyak, dia berhasil. Nah, di sini kita bisa main juga. Di sini bisa 20 pips kalau kita mau mainin gitu kan. Nah, turun di sini mantul ini bisa 20 sampai 50. Kita latihannya dengan 10 pip gitu kan. Nah, dia mantul lagi nih di tengah band. Band ini kan simple moving average 20 ya. Ini simple moving average 20. Nah, di sini di reject, dia akan turun. Kalau dia menembus, turunnya kenceng biasanya. Kalau menembus si MA 1000 gitu kan. Dia main di sini, dia di reject, dia naik lagi, terjauh mana? Balik lagi ke si MA 1000 ini lagi gitu kan. Nah, ini kan kita bisa kalau kita mau curi-curi kita bisa tahu nih. Begitu mentok di sini dia akan mantul, dia akan narik nafas istilahnya. Naik lagi. Nah, ini kalau kita mau curi-curi bisa sebenarnya gitu loh. Nah, makanya di sini saya bilang MA 50 itu adalah zona keseimbangan. Dia si candle ini akan selalu mencari si MA 50. Karena dia memang ada di Fibo expansion itu 38,2 sampai 61,8. Nah, biasanya yang saya amati itu 4 kali menyentuh si MA 50 biasanya dia mencari MA 200. Biasanya kayak gitu ya. MA 200. Nah, nanti begitu MA 200 sih kalau baru satu kali, dia naik lagi tuh. Dia naik lagi ke atas.
Biasanya satu kali tuh naik ke atas, satu kali nginjek, terus biasanya jadi sideway tuh. Habis itu range-nya nggak jauh-jauh gitu kan. Range-nya nggak jauh-jauh, dia main di sini. Kayak gini nih, dia main di sini, ya kan nggak jauh-jauh tuh. Terus begitu menginjak 4 kali, menginjak 200, menginjak MA 200, dia naik lagi. Nah, begitu pula MA 200 ini biasanya kalau yang saya amati gitu loh. Dia 4 kali, kalau sudah 4 kali biasanya dia mencarinya si MA 1000 di bawahnya gitu loh. Nah, yang paling enak sebenarnya kalau kita main itu ada range-nya tuh tengah-tengah ya. Kita main range-nya tuh tengah-tengah kayak gini. Nah, ini. Di sini kan MA berapa? EU sih biasanya kalau yang lebih patuh. Nah, ini kan naik ya si grafis. Si MA 1000 nih adanya dia selalu bisa di atas bisa di bawah ya. Nah, kayak di sini pijakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali biasanya dia jeblos tuh. Kalau dia udah jeblos si MA 200, dia nyarinya si MA 1000. Ya kan? Naik lagi tuh ini sideway ya kan? Terus injak lagi nih. 1 2 3 jeblos. 1 2 3 jeblos. Enggak apa? Agak-agak mirip gitu pola-polanya. Nah, si MA 1000 ini karena dia sebagai zona reversal dan biasanya sih dia lebih kuat gitu. Biasanya begitu ini 1 kali, sini 2 kali, dia bisa sampai 5 sampai 6 kali dia baru untuk bisa jeblos, biasanya bisa untuk ditembus. Kalau untuk yang time frame yang lebih besar biasanya gitu. Nah, kan kalau kayak gini kita enak nih. Begitu di sini dia menginjak, dia false break di MA 50 ya kan, di moving average 50. Dia naik ke atas, dia mijak di sini ya kan. Dia mijak di sini. Sebenarnya kita tahu kalau dia mau naik kemana, dia pasti akan ngejarnya si MA 1000 gitu kan. Dia akan mijak MA 1000. Nah, di sini setelah itu biasanya sideway. Setelah sideway, kalau dia menembus, dia akan naik lagi kan. Dengan bantuan trend bullish ya kan, dia trend bullish naik, dia sideway, jeblos MA 200, dia carinya pasti si MA 1000 ya kan. Jadi kalau kita misalnya mau gambling gitu kan, kita bukan mau gambling ya, artinya kalau kita mau ngambil, gue mau ambil TP-nya TP optimum lah ya kan. Misal dari sini nih, kita lihat ya kan, di sini sudah kuat sekali gitu kan, pertahanan di sini. Nah, begitu dia menembus atas, dia false break, kita tinggal cek aja di mana sih MA 1000 yang terdekat gitu kan. Dia pasti akan cari itu. Biasanya sih kayak gitu. Nih kayak gini ya kan. Tak jeblos. Begitu di sini di rejectnya cepat juga nih. Tung gitu kan. Mantep kan tuh. Berapa pip nih? 61 pip dalam hitungan menit mungkin ya. Ini juga nih. 46 pip. Ini dengan kita melihat dengan time frame kecil ya kan, kita karena biasa entry di time frame kecil ya kan. Jadi kalau saya kayak gini ngebacanya jadi lebih simple gitu kan. Kalau untuk di handphone gitu saya ngebacanya jadi lebih simple. Paling itu aja, Coach.
Ada yang mau ditanyain mungkin? Berarti memang ada satu kombinasi technical analysis modern dengan menggunakan moving average, Iya, lalu Coach. Bollinger Band, Ya, dan juga volume dari ATR ya. ya, betul, Coach. Penggunaan ATR sama seperti kita ada speedometer mobil, Ya, betul. kalau misalkan ATR-nya sudah tembus ke atas, berarti gaspol. Ya, ini kayak di sini nih, Coach. Kenapa saya misalnya di sini saya nggak akan ngambil ini sel limit karena saya begitu lihat ATR-nya itu naik ke atas, Coach. Dia tang ke atas nih. Oh, jangan coba-coba yang kayak begini, tembok tebel juga ditembus sama dia kan, tang gitu loh. Nah, begitu dia mulai landai di sini kita bisa main nih. Dia udah mulai landai di sini kita bisa main. Gitu kan. Di sini kita bisa main istilahnya copi-copi gitu, Coach. Kita bisa main tuh. Nah, di sini nih kayak di sini ranjau kan. Ranjaunya banyak nih, ada MA 1000, ada MA 50 ya kan. Nah, kita ngelihat nih ATR-nya nih. Ya kan? Oh, ini kita bisa nih, agak-agak landai nih. Kita bisa nih di sini misalnya buy stop mungkin ya kan? Atau nungguin dia retrace balik gitu kan? Kayak gitu. Terus kemana tujuannya ya? Kalau saya sih biasanya ngelihat sampai sejauh mana ini naik gitu, Coach. Ya kan? Patokan si stokastik mentok udah biasanya retrace gitu kan. Atau sisi I mentok gitu biasanya retrace. Itu aja sih kalau saya pikir, Coach. Jadi kalau mau ngambil agak jauh, kalau saya sih ya jujur aja sih kalau saya masih main di 5 sampai 50 pips lah, nggak belum pada tarafnya saya menggunakan target jangka panjang gitu, Coach. Karena saya menyadari posisi SL saya kayak misalnya di sini nih. Saya ngambil gitu kan. Posisi di sini. Kalau di sini saya misalnya taruh di sini sebagai buy limit gitu. Nah, saya SL-nya di sini, Coach. Jadi saya nggak akan main SL di bawah sini atau di bawah sini, enggak. Jadi ya saya ngambilnya ya sedikit ya dengan resikonya pun sedikit gitu, Coach. Kayak gitu sih kalau menurut saya. Ya ada beberapa trik lah, ya kan. Kalau sekedar cuma nyari 10-20 gitu. Kayak gitu, Coach. Berarti ini mencari peluang fullback ya. Ya, Jadi tetap kita juga perhatikan dengan strategi false break, fullback dan breakout tetap, Coach. Karena kayak gini kan. Ini kayak gini nih, Jarum ya kan. Wah, ini kecenderungannya terjun nih ke bawah gitu kan. Di sini dia terhalang dengan zonanya si MA 200 dengan MA 200. Dia masih ada di sekitaran ini. Kalau kita menggunakan time frame yang lebih kecil, M15 dia masih terhimpit berada di antara zona MA 1000 dan MA 1000. Dia di sini mainnya. Oh, dia belum bisa jauh kemana-mana nih. Nah, dia naik masih butuh pijakan MA nih. Ya kan? Itu loh. Nah, kalau dia mau turun, masih agak-agak ngeri sih sebenarnya kalau sell ya kan. Kalau turun karena di sini masih ada hambatan kan. MA 50 dan eh, MA 200 di sini. Di bawah juga masih ada gitu kan. Jadi masih agak-agak riskan sih. Tapi kalau ngelihat modelnya kayak begini, ini sebenarnya udah enak buat di sell, Coach. Ya kan? Kalau saya nentuin target, nah itu yang saya bilang, saya menggunakan analisa doji, Coach. Kalau misalnya dia setinggi ini, saya tinggal ambil aja nih. Saya ukur di sini. Maka target minimum adalah tuh ini. Itu cara simpelnya. Kalau misalnya mau yang cara yang lebih rumitnya gitu. Ini kan sebenarnya patternnya adalah pattern si diamond pattern kan. Karena kalau misalnya ini saya blok, saya perbesar, ini kan sebenarnya menjadi sebuah doji, Coach. Iya kan? Si hitam dengan si putih bergabung menjadi satu kan berarti kurang lebih kepalanya, body tipis itu ada di sini ya kan. Nah, kalau kayak gini biasanya saya ngukurnya
Itu tinggal saya kasih ini panah dari sini ke sini. Terus coach. Terus saya ambil panah ke sini. Ini saya Nah, ini saya ngambilnya patokannya biasanya si Emma. Nah, saya bisa tahu nih tujuan dia kisaran itu daerah sini. Jadi kalau dia mau main ke sini, itu kalau ke bawah. Kalau ke atas, saya tinggal tarik begini. Tujuannya berarti kira-kira di sini untuk rute pendeknya gitu. Makanya saya suka bilang, oh itu paling kilometer 64, paling kilometer 74. Nah sebenarnya saya menemukannya itu dari analisa yang sesimpel itu coach, gitu kan. Karena kayak contoh kasus ini coach, ini kan kalau kita bikinin ini sebenarnya bisa menjadi sebuah diamond pattern. Karena si doji itu kan adalah sebuah diamond pattern. Nah, contoh kayak gini. Kalau kita ambil dari sini ke atas dan dari sini kita tarik di sini, maka tujuannya adalah ini. Sesimpel itu sih coach sebenarnya. Karena ini kan sebenarnya chart pattern ini semuanya bicaranya geometri kan. Segitiga, kotak, ya kan. Segitiga runcing, ya kan. Rising wedge semuanya berbicara geometri. Jadi kalau saya bilang, jadi dari chart pattern ini semua geometri itu bekerja. Kayak contoh hal yang ini kan sebenarnya dia sebenarnya adalah doji ya. Ini kan doji sebenarnya coach. Dia sebenarnya doji. Tapi kalau kita perkecil, kita perbesar gitu loh. Nah ini sebenarnya adalah si diamond pattern gitu kan. Tujuannya kemana? Kalau ke atas, ya itu tadi. Ini kita ukur, ini kita taruh atas. Tujuannya ke sana. Kalau ke bawah, kita tinggal panahnya kita pindahin ke bawah. Berarti arahnya dari sini, dari si MA 50. Patokannya selalu dia harus breakout MA 50 karena itu kan zona keseimbangan ya coach ya. Zona keseimbangan. Jadi di situ dia breakout maka dia akan ke atas. Kalau dia false break maka dia akan ke bawah gitu. Tujuannya kemana? Ya ke sini. Ya mungkin ya kalau itu bisa kita bilang ya ke MA 200 gitu kan. Tapi kalau secara hitung-hitungan kasarnya kita bisa tahu nih tujuan dia kilometer sekian nih. Itu loh. Jadi paling nggak kita nggak ketipu kan. Itu saya pelajari hal-hal geometri kayak ini contohnya. Kenapa saya bilang ini juga diamond pattern coach. Ini kalau kita ambil seperti ini, selama dia ada titik keseimbangannya MA 50, maka dia di situ akan bisa membentuk diamond pattern. Kalau menurut saya coach ya dari pengamatan. Karena dia ada titik keseimbangannya di MA. Kalau kita lihat diperbesar, dia pasti akan doji. Dan doji itu sebenarnya kalau ibarat kita di jalan itu marka jalan ya. Kalau mau ke atas kilometer mana, mau ke bawah kilometer mana gitu. Nah ini kan jadi sebuah doji sebenarnya coach. Kalau simpelnya, kalau misalnya kita nggak mau ribet gitu, kita tinggal bikin begini aja. Kalau dia ke atas, ambil bodinya ini, berarti tujuan dia adalah sini. Kalau ke bawah, kalau dia mau ke atas, kalau dia mau ke atas, ke sini, ambil aja dari sini ke sini. Dia berarti ke sini nih. As simple as that kalau saya gitu coach. Tapi setidaknya saya jadi tahu arah kan. Mau kemana sih nih? Kok dari tadi bolak-balik aja gitu kan. Dia mau ke sini gitu kan. Kayak ini kan tujuannya sebenarnya dia mau ke 73 ya kan. Tujuannya mau ke 73 sama tujuannya ke 67. Cuma kan ya bukan gold lah namanya ya kalau nggak bikin tipuan ya. Jadi kadang ke atas dulu padahal fake bar gitu kan.
Kayak gitu. Kayak ini semua bisa diukur, coach. Ini semua itu bisa kita ukur. Semua bisa kita ukur. Kayak contohnya ini. Ini semua bisa kita ukur. Mau kemana dia sebenarnya, gitu kan? Kita tinggal ambil sini. Oh, tujuan dia sini nih. Gitu kan? Jadi kalau dia ke bawah, oh tujuannya berarti ke MA, gitu kan? Kita tinggal lihat di sininya aja nih. Si MA 50. Dia break atas, break bawah. Kalau dia break atas, sini ngejarnya. Nah, kadang nggak enaknya si diamond pattern itu, kita suka bikin deg-degannya. Kadang dia suka bikin Feki bar itu sejajar dengan si kepalanya dojinya ini gitu, coach. Contoh kepala doji ya, pasti doji ini. Nah, ini pasti doji. Dia kadang suka bikin kayak gitu. Nah, jadi dia bikin gerakan ke atas buat ke bawah. Itu yang kadang kita jadi mau nggak mau sebenarnya. SL-nya memang kalau diamond pattern itu di kakinya si doji. Di paling bawahnya si doji itu dia SL-nya jadi jauh banget emang, coach. Nah, kadang dia bikin tipuan ke sana dulu, baru dia menuju ke tujuan yang memang diinginkan. Kayak gitu, coach. Kayak gitu paling, coach. Oke. Ada pertanyaan teman-teman semua? Silakan kasih tanggapan atau pertanyaan supaya kita pesannya adalah diskusi ya. Diskusi. Jadi yang digunakan Pak Erik ini adalah indikator sebagai fungsinya support resisten dan identifikasi tren. Nah, support resisten itu lalu ada targetnya adalah dari beberapa jenis, baik itu doji maupun dari target support resisten ya. Support resisten yang dinamik ya. Dinamik, coach. Ya. Kita SMA itu sebagai supply and demand. Simple moving average itu saya gunakan sebagai supply and demand, SND. Nah, kalau exponential moving average saya gunakan sebagai SNR, support and resistance. Nah, itu kadang jadi kalau dua itu menjadi satu biasanya kuat gitu, coach. Karena posisinya juga pasti beda, coach. Kalau si EMA sama SMA. Contoh nih kayak gini. Ini si yang warnanya biru tua ya, coach ya. Yang warnanya biru tua ini kan MA 50. Saya menggunakan dia sebagai SND, supply and demands. Jadi kalau kita bikin yang coach ajarin cara bikin garis untuk mencari supply and demand ya kan. Kan kita cari itu, coach, kesamaan-kesamaannya gitu kan. Yang mana yang paling banyak. Nah, kalau di handphone kan agak susah, coach. Ya kan? Nah, kalau saya kira-kira ancer-ancer saya itu SND-nya itu adalah mana ya? SND-nya adalah si moving average ini, coach. Gitu loh. Karena ini kalau kita tarik garis, dia ada kesamaan, dia lurus, coach. Ya kan? Dia lurus. Nah kalau ini si exponential moving average itu kalau saya suka menggunakan dia sebagai support and resistance. Karena kalau kita tarik garis gitu kayak gini gitu kan. Saya kalau suka males narik garis, saya tinggal lihat aja dari sini ke atas. Kalau mantul berarti mantul di trend line. Kadang saya suka gitu, coach, kalau di handphone. Kayak gitu, coach. Oke. SND dengan support resisten jadi dipisahkan, kasih ya. Iya. Kalau saya memang kan memang dia fungsinya beda-beda ya, coach ya. Kalau SND ya. Kalau SND kan lebih ke zona ya, coach.
Iya, support ya kan? resisten juga. Support resisten kan ada 6 jenis ya. Ada 6 jenis, betul. Nah, kalau support resisten yang saya pakai kan eksponensial. Dynamic ya dengan moving Dynamic, betul. Ya kan? Nah, kalau ini karena moving average yang simple dia kan karena lebih cenderung datar ya coach ya. Iya. Moving average dia akan lebih cenderung datar. Jadi kalau kita bicara dia mantul di sini. Dia mantulnya di mana? Di moving average, bukan di eksponensial, dia di moving average. Dia mantulnya di moving average rata-rata. Kayak gini. Kayak gini. Mantulnya di moving average. Nggak mau kemana-mana. Ya. Erik, berarti kalau misalnya pas udah di moving average itu, kita bisa langsung buy aja ya, entry buy. Nah, Kayak kalau gitu. kayak saya nih, saya biasanya kasih jebakan Batman nih. Saya kasih jebakan Batman. Kayak misalnya nih gini. Di sini. Nih, saya taruh di sini nih. Saya taruh di sini nih. Dia ada di sini nih, dia mau turun nih. Kita lihat dong ATR-nya, wah kenceng nih. Oh, tapi kayaknya mau datar, ini kan datar nih. Oh, ini gue bisa nih pasang apa PO buy limit. Kita pakai PO aja, karena kita tahu begitu nyentuh ini dimantul. Selama ATR-nya datar. Nih, ATR-nya begitu sampai sini kan dia datar. Ini mantul nih, biasanya gitu. Ya kan? Seberapa mantulnya? Ini kalau kayak gini aja ketahuan tuh 90 pip. Pakai time frame-nya H4 ya. Itu bisa 90 pip. Kalau kita pakai time frame-nya M30 ya jangan banyak-banyak lah 30 pip ya kan. M15 jangan banyak-banyak lah 15 pip. Ini kayak gini aja kan sebenarnya peluang ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita stop loss-nya udah di bawah garis EMA itu Stop aja loss-nya ya. di sini. Iya. Murah kan? Iya. Jadi kalau misalnya emang Cuma ternyata 30 pip. Iya, berarti kalau misalnya emang ternyata dia gagal, maksudnya dia tembus Ya, ke bawah, ya udah out ya kan. out. Tapi Ah. kalau saya sih biasanya buat tahap awal-awal adalah ke bawah 30 ke atas 30. Tapi kalau sekira-kiranya ini kok kayaknya agak-agak kenceng gitu turunnya. Oke lah 30. Mantul. Udahlah, saya ambil ininya di 20 aja. Kalau nyarinya 10 atau 20 ketemu. Kalau 30 emang sih kita kudu nungguin ya. Kadang nge-reject-nya tuh kenceng gitu. Kalau dia di sininya datar enak, tapi kalau begitu dia naik begini, datar terus tiba-tiba naik lagi ke atas, bablas. Biasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak gini peluang kan. Ini kayak gini, kita pasangnya di sini nih. Ya kan? Kita pasangnya di sini. PO. Sini kita pasang PO. Dia begitu nyentuh sini, tak mantul. Itu ini kayak gini kan. Itu udah menjadi kebiasaan. Kalau pengamatan saya ya, kan datar nih. Ini pasti mantul. Iya sih kelihatan dia nggak jauh-jauh dari situ ya. Iya, nggak akan jauh-jauh. Bolak-balik ke situ. Cuman tapi ini gold doang apa? Nah, pengamatan saya itu baru gold untuk yang detail ya. Nah, kalau di EU tuh kayak gini ya. Kemarin berapa kali saya jajal pasang di sini. Saya target nggak banyak, 30 pip biasanya. Tapi kenyataannya adalah 44. Dari sini saya taruh aja di sini nih. Tuk, mantul. Nah, tapi di sini saya nggak pasang. Apa sebab? ATR-nya kenceng, Pak, naik ke atas. Jangan coba-coba nih. Daya dobraknya tinggi. Kalau ini, tuh, begitu tak, daya dobraknya landai, tuh, terus turun. Nah, ini balik nih pasti. As simple as that, gitu. Tujuannya kemana ya? Sini, jangan jauh-jauh. Atau ya, ambil tengah-tengah juga nggak apa-apa loh. Masih cuan lah. 30 pip. Iya kan?
Sesimpel itu kan kalau kita ngelihat si wave ini nggak kemana-mana kan sebenarnya kan. Dari sini turun, mantul, naik, nyari EMA 200. Ya kan? Nyari keseimbangan dulu di EMA 50, kucuk, ngebreak EMA 200, naik, nginjak 2 kali, 3 kali, 4 kali, jeblos. Nyari sini. Di sini di reject, jeblos. Kan gitu. Sebenarnya dengan ini aja kita bisa ngebaca kan mau kemana sebenarnya di wave, ya kan? Benar nggak? Setuju nggak? Ya, tapi itu ngelihat ATR-nya gimana sih? Itu udah kayak Ini detak ini jantung. nah itu. Ini saya gabung ya. Ini saya gabung. Ini sebenarnya kita tinggal masukin aja. Dia ngegabung. Kalau mau dipisah juga bisa sebenarnya, ya kan. Jadi kolom baru gitu, itu juga bisa. Cuma kalau saya kan biasanya adalah ngelihat kecenderungannya itu CCI, ya. Kayak ini CCI. Begitu CCI, ini CCI yang warna merah ya. Begitu CCI mentok ke atas, dia akan nafas biasanya. Atau retrace. Retrace-nya tuh. Kalau di EU M30, retrace-nya bisa di 110 pip. Ya kan? Begitu kita ngelihat ini, dia mau napas nih. Ya kan? Kita lihat nih. Tandain aja. Ada apa di atas? Indikatornya udah nggak ada lagi, habis. Oh ini. Kehabisan indikator udah nggak ada lagi. Ya. Weekly mungkin. Nah ini. Di monthly. Kan kejauhan kayaknya kalau monthly ya. Nggak ketemu, habis sudah. Ya, berarti kalau ini mau nggak mau kita main si horizontal ya, horizontal supply and demand. Horizontal supply and demand. Tapi setidaknya dari patokannya si CCI kita tahu nih, mentok atas. Kalau misalnya di sini kita nggak punya lagi moving average gitu, mungkin kita bisa cross check kan. Ada apa sih sebenarnya? Oh ini ada si ada resisten atas ya kan. Kayak gini kan. Oh ini ada resisten, ada kampung ya kan di sini. Oh ya wajar nih mentok gitu kan. Karena si CCI-nya juga udah mentok nih, paling nggak retrace-nya seberapa banyak gitu. Kalau saya kayak gini, biasanya kayak tadi saya di sini main ya kan. Tak nih di sini, dari sini main, tak turun ke bawah. Itu kan 8 pip. Begitu dia di sini, saya lihat dulu nih. Oh, si CCI-nya kalau tadi sih di handphone mentok nih di sini nih. Apa saya salah gunain ya? Oh ini. Si CCI-nya mentok. Mana sih tadi? 4 jangan-jangan. 1 deh kayaknya. Nah, si CCI-nya kalau di handphone tadi mentok gitu kan. Wah. Terus posisinya di sini mantul. Dia balik lagi ke sini, dia tidak menembus. Oke, saya sell di sini tuh gitu kan. Pasang SL-nya cuma 3 pip di atas. TP-nya. Tapi mungkin juga bisa dilihat ke time frame yang lebih kecil ya. Biasanya sih saya suka merhatiin ke 1 menit tuh. Dia kan gini bulak-balik jeder di situ-situ. Oh berarti dia nggak mampu gitu loh. Bisa, ini kayak gini kan. Kalau kita mau pakai time frame kecil M1, lihat aja dia di sini ke reject. Dia kena begitu ke reject, dia mantul ke atas kan lumayan nih. Berapa pip? 22 pip. Ya kan? 1, 2, 3, 4 jeblos. Ya kan? 1, 2, 3, 4 jeblos. Nyarinya apa? Si EMA 200. Nah dari sini, injak sini, naik lagi ke atas nih. 1 biasanya adalah kalau kita bilang, kalau pengamatan saya adalah nih,
Jadinya kayak semacam ABC nantinya naik gitu loh. Kayak gini kan sideway nih. Sideway. Nah, kayak gini 1, 2, 3, 4, 5 nih banyak nih, 6, 7 jeblos. Butuh lagi pijakan. Mau kemana dia? Kurang aja dari sini ke sini. Karena kan dia begini bentuknya kan. Tarik ke sini. Oh, ke sini dulu nih. Kayak gitu aja sih. Tuh kan di sini. Banyak pertahanan di sini. Nggak kuat ya. Tung. Naik. Seberapa jauh sih? Bikin aja. Tuh. Oh, ke sini nih. Ini kan kalau kita tarik garis begini. Tuh. Diamond pattern kan. Pindahin dari mana? Dari keluarnya, pintu keluarnya si MA50. Tuh. To the pip. Jadi kita tahu gitu mau kemana sebenarnya. Kalau kita mau bikin TP-nya di mana gitu. Kalau memang mau ambil TP optimum. Tapi ya kalau mau coba-coba dulu dengan yang kecil-kecil juga nggak masalah kan. Jadi menggunakan handphone pun jadi kita apa ya nggak ngejelimet gitu. Kalau buat saya ya nggak ngejelimet. Jadi kalau pas saya lagi kayak kemarin saya lagi di mobil gitu. Ngobrol sama istri, saya lagi lihat ada peluang nih, ambillah 30 pip gitu kan. Kalau 0,05 aja kan lumayan gitu kan. 0,03 lumayan. Kalau Di kita mobilnya bisa cuan ya. iya, artinya saya nggak perlu analisa kan. Ya kalau mau analisa, ya makanya saya bilang kalau ibarat dokter kan kita cuma cukup stetoskop kan untuk mendengarkan detak jantung mungkin ya kan. Ah ini bapak nggak beres nih, bapak punya penyakit paru-paru kan begitu. Tapi kalau mau yakin, ayo kita cek lab. Cek lab apa? Ya analisa. Mau analisanya kayak gimana? Ayo saya jabanin. Ya kan? Mau analisa yang ribet ya kayak saya bilang waktu itu. Bu Nurul pernah kan waktu itu. Wah ini kayaknya cocok nih buy BTC di 48.000. Kan Bu Nurul sempat tanya kan waktu itu kan. Saya bilang, Ya. jangan dulu Bu Nurul. BTC mau ke 42.000. Kejadian kan. Kayak gitu. Kalau kita mau cek lab ibarat kata gitu, ayo. Saya juga paham gitu kan. Tapi kalau untuk diagnosa yang ibarat kata sepintas-sepintas, cuan-cuan kecil, bisa lah. Kalau cuma mau ngetes doang, bisa pakai akun demo. Atau ya pakai 0,01. Nggak yakin nih. Tapi menurut kalau pakai akun demo aja kan jujur nggak ada rasa kan. Tapi kalau pakai akun real, coba 0,01. Dapat nggak nih? Misal gitu kan. Ya artinya kita nggak langsung beresikokan gede. Kalau kita udah jajal misalnya 100 kali atau 500 kali, kita mau pakai 10 lot juga nggak khawatir. Karena apa? Karena kita sudah mencoba dengan probabilitas yang lebih tinggi kan gitu. Tapi setidaknya kan kita tahu dia mau kemana gitu kan. Kan kalau kita ngeliat sepintas gini tahu ke jaring-jaring semua ini nggak kemana-mana. Tuh mantul di sini. Ini moving average. Bukan eksponensial, ini moving average. Betul di sini. Jadi yang Eric pakai sekarang tuh moving average berapa aja? Kalau saya cuma pakai moving average 50. Itu sebagai zona keseimbangan. Zona reversal atas itu saya pakai moving average 200, si hijau nih. Si hijau. Si biru kan moving average 50. Nah, kalau yang tua ini moving average. Kalau yang biru muda exponential moving average. Kalau yang ini si hijau saya pakai moving average 200. Kalau yang hijau muda ini exponential moving average 200. Nah, kalau yang ini si merah tua ini moving average 1000. Terus yang ini exponential moving average 1000. Jadi kalau saya sih masih dalam pengamatan 6 garis ini. Kalau di handphone saya sudah pakai cuma 3.
Jadi saya hanya pakai moving average 50, moving average 200, dan moving average 1000. Untuk si yang warna-warna muda ini atau eksponensial saya ganti dengan trend line. Jadi saya garis-garis. Jadi cukup dengan 3. Tapi mau nggak mau saya harus aktif ngegaris-garis, gitu loh, ngebentuk. Bikin rising wedge dan sebagainya. Saya cuma pakai sama ini, Bollinger Band. Bollinger Band tuh saya butuh karena saya tahu dia rutenya mau kemana. Karena saya juga butuh kayak di sini nih. Di sini ada yang tengah Bollinger Band itu eksponensial simple moving average 20. Nah, kalau ini misalnya bergabung simple moving average 20, ini akan jadi lebih kuat. Kan kalau dulu kita pernah dapat teorinya adalah kalau you keluar dari Bollinger Band, keluar di sini, maka kita bisa ambil kayak di sini misalnya sell ya kan dengan double zigzag gitu kan. Dulu tuh pernah ada teorinya kayak gitu. Saya agak repot menggunakan double zigzag karena mengganggu pandangan saya, weak-nya itu ada di mana, ininya di mana, itu jadi repot gitu. Makanya saya biarin aja tanpa double zigzag. Saya tetap butuh Bollinger Band sebagai area gitu. Karena kita bisa tahu, oh ini di luar gitu. Kalau misalnya dia di luar, dia ada di luar, di sini ada moving average, dia reject, otomatis dia akan mantul biasanya. Kemana? Ke MA20 terdekatnya. Kayak di sini nih, di sini ke reject, ya kan? False break gitu kan. Sini false break, dia berada di tepi atasnya. Oke, dia pasti akan turun ke bawah. Kemana? MA20 tujuannya gitu kan. Kalau kita mau tahan lagi, tujuannya kemana? MA1000 gitu kan di bawahnya. Nah, kayak gini-gini saya suka pakai sih. Ini kayak di sini ini kan flash break ya kan. Si Bollinger Band ini buat alat bantu saya juga gitu. Buat sekilas mata memandang, ini false break. Ya kan. Terus CCI ada di atas. Oke, dia akan turun kemana? MA20 dulu tujuannya biasanya. Tengah-tengah ini MA20 si Bollinger Band-nya ini. Ya, jadi buat ini aja ya kayak konfirmasi. Oh oke, ini udah udah keluar nih dia. Ini pasti dia bakalan mau masuk lagi nih. Terus tapi kan kita lihat juga kayak yang lain, indikator yang lain juga ya. Plus juga bentuk candle-nya bagaimana. Betul. Kan kita bisa lihat kan. Kita belajar kan. Oh ini doji nih, ya kan? Ya. Kalau dia dibalik. Nah, cuma kan kadang kalau kita nunggu di sini, ya habis momen kan gitu. Betul nggak sih? Kalau kita misalnya nih, ini baru bentuknya begini. Kalau kita ngambil setengah body, kan kadang habis momen. Kalau saya, pasang aja di sini. Yang kita sebut PO gitu kan. Pasang aja sih. Kalau enggak, ya begitu ngelihat, dia bikin kayak begini, turun lagi ke bawah, langsung aja saya buy. SL-nya di mana? Ya SL-nya di sini. Dah, kelar. Kan jadi lebih bisa mudah. Buat ancer-ancer juga kan kalau misalnya mau bikin PO. Iya kan? Ya Jadi enak kan? Ini kan ada rute kan, akan lebih enak kan? Gitu loh. Kayak gitu, kayak ini kan, ini udah pinggir si Bollinger ya kan. Terus ada lagi halangan. Pak iya lo mau jeblos bos, ya kan? Paling nggak lo naik dulu lah dikit, ya kan? Kasih gue duit gitu kan? Kayak gitu, kayak gini ya. Ini mantul nih kira-kira nih, gitu reject, terus keluar hitam di sini. Langsung aja di sini saya tung gitu kan. Tujuannya kemana ya sini, si MA1000. Nah, saya suka back tuh kalau misalnya kayak gini. Ya, apalagi kalau bandnya udah melebar ya. Iya, kalau pasti bandnya dia akan mencut lagi. Iya, karena saya butuh. Dia habis ini, dia kalau misalnya di sini dia jeblos. Di bawahnya ada apa sih? Kenapa dia tertahan di sini, ya kan? Coba kita blok. Ada apa sebenarnya? Kenapa dia tertahan ini? Nah, kita akan tahu nih.
Kenapa dia tertahan di situ? Oh, ternyata ada si EMA 1000. Nah, kan kita back ya kan? Kita back time frame gitu. Ini kenapa nih di sini? Kok ketahan gitu di tengah-tengah? Nah, kalau misalnya kita boleh juga apa yang seperti coach ajarin gitu kan. Kita bikin ternyata di sini memang ada si support ya kan. Maka dia ketahan gitu kan. Ada zona demand di sini. Itu kan. Cuma kalau di handphone kan susah ya bikin zona demand. Ngeselin ya. Udah kecil, candle-nya kecil, monitornya kecil. Nah, Kalau saya dia buka dari TradingView. Kalau di handphone bisa kan TradingView pakai browser. Kalau mata masih normal sih enak lah ya. Kalau kita udah kacamata aja ngelihat deket udah susah gitu kan. Makanya saya modelnya kayak gitu. Oh, ternyata kita tinggal backtest. Oh, di sini ada sih EMA 1000. Ini potensinya mantul nih. Kayak tadi di grup kan, saya bilang ke Mas Yuda gitu. Di area segitu ada ini loh, gitu kan. Karena ini mah karena kebiasaan aja sih, kebiasaan ngamatin gitu. Biasanya kalau baru 1-2 kali sih mantul. Enak kalau jagain PO di sini nih enak sebenarnya. Kalau kata Pak Chan itu nih opor. Opportunity. Ya kan? Tuh, enak banget opor. Jauh ini. Tuh, 176. Nah, ya itu yang warna pink itu EMA berapa tuh? Itu yang apa? Yang warna pink tadi tuh. Pink EMA 1000. Oh, 1000. EMA 1000 juga. Jadi si biru ini 50, si hijau ini 200, si merah ini adalah 1000. Jadi 50, 1000, 200. 200. Ya, jadi kalau yang tua, yang warna tua saya bedainnya itu adalah simple moving average. Kalau yang warnanya muda itu adalah exponential moving average. Coba ya ntar di-share dulu itu settingannya. Boleh nanti. Kayak gini kan. Ini si moving average 1000. Ini si kagak ada bolpen mau nulis. Eksponensial 1000. Otak udah kepenuhan, kagak bisa nyimpen memori lagi. Ya kan? Ini kayak gini kita bisa lihat nih, si gold masih mainnya di sekitaran sini. Jadi kalau kita ngambil sell di sini taking profitnya di sini aja sih cuan gitu kan. Kayak gitu. Ini ngambil yang simple. Jadi apa aja tadi ya, coba diulang lagi Pak. Kalau saya menggunakan moving average. EMA ya. Moving average dulu. Foto yang tadi kan ada foto yang tadi. Foto yang tadi di screenshot. Oh, yang ini. MA combo. Ah iya itu. Tadi mau foto ini. Udah hilang. Nah, ini saya lupa ngedit nih. SMA sebagai SND, EMA sebagai SNR. Kalau saya membahasakan simpelnya seperti itu, walau sebenarnya salah. Jadi kalau SND kan zona atau garis gitu kan. Nah, kalau ini saya sebagai SND dynamic, nah, EMA sebagai SNR dynamic gitu. Oke. Simple. Nah, kalau kita tarik dengan Fibo expansion, si MA 200 itu akan selalu berada pada 127,2 sampai 161,8. Makanya biasanya menyentuh MA 200 reversal. Karena emang udah habis jatahnya, Bos. Pulang kayak gitu kan. Kelar, Bos. Pulang gitu. Begitu pula dengan MA 1000. Kalau kita tarik zona reversal
menggunakan Fibo expansion itu jatuhnya juga di 127,2 sampai 161,8. Jadi kalau udah nyentuh itu pulang bos. Nggak boleh main jauh-jauh. Balik lagi kemana? Ke moving average 50. Biasanya gitu. Baru ngamatin 3 minggu lah. Oke. Itu ya coach. Strategi sistem selalu harus dengan skenario entry dan exit ya. Betul. Begitu skenario entry dan exit yang sudah di set up, selain kita backtest ke belakang atau data yang sudah terjadi, ya kita pun juga akan forward test ke depan, baik itu dengan akun mikro maupun dengan demo akun. Ya, forward test berfungsi sebagai the real trial and error. Ya, back test itu sudah lukisan yang sudah pernah terjadi. Nah, berarti kita coba forward test baik dengan real akun maupun demo akun, dan sekali lagi dalam metode tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar, tetapi ada suatu skenario entry dan exit yang sudah bisa ditolerir sebagai penunjang bisnis ya. Berarti teknik-teknik entry tersebut bisa diobservasikan mungkin minimum 6 bulan dan bisa sampai 1 tahun. Betul. Apa kok 1 tahun? Bicara eksistensi sebuah bisnis, bicara sebuah eksistensi strategi sistem, trial and error-nya kita akan uji 6 tahun dan itu harus konsisten. Ya, setuju coach. Nah, konsistensi ini memang kita coba kembangkan. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba, dilatih dulu, ya, dilatih dulu. Feel-nya dapat nggak nih? Iya, harus dapat feel-nya coach, betul coach. Betul. Feel-nya dapat, lalu observasi, jangan sekali 2 kali observasi, ya. Ya. 6 bulan udah minimum tuh, ya Bro Erik ya. Apalagi kalau setahun. Nah, berarti kalau setahun itu ada perkembangan modal kita bertambah mungkin minimum 30%, udah bagus. Daripada top up. Kalau saya sih jujur masih break even coach, karena memang masih manajemen SL itu buat saya memang masih belum ketemu yang pas ya kan. Karena ya mungkin karena ketipisan gitu kan. Karena sudah benar sih. Sudah benar metode SL-nya ya. Kembali kan market kan dinamis. Ya. Betul. Jadi kadang saya suka kadang saya suka melupakan spread coach. Kadang saya suka melupakan spread, makanya di situ kadang saya butuh backtest lagi gitu kan. Seberapa ini. Jadi kadang suka kena spreadnya. Karena kan saya kayak tadi misalnya 3 pip saya coba gitu kan. Kan kalau spreadnya 1 pip tuh coach, kalau EU kan euro 1 pip kalau nggak salah. Kalau 3 oke, berarti saya masih punya spare 2 gitu kan. Nah, kayak gitu yang kayak gitu saya masih kena SL gitu. Atau masih balik modal nih yang berikutnya kayak tadi GA gitu kan. Gitu Pak siapa tadi Pak Kadir share sell now ya kan. Terus saya lihat ini rising wedge. Dia belum menguji titik 4. Oke, saya ngambil sell limit di atas, di dekat EMA 200 gitu kan. Ini pasti akan ngetes nih ke atas. Karena akhirnya jadi sebuah kebiasaan nih coach ya. Misalnya di belakang EMA 200 gitu kan. Tipis jadinya kan coach. Oke, thank you Bro Erik ya. Jadi sedang mengobservasikan ya dari pergerakan moving average. Moving average ini nggak sembarangan loh. Ini nenek moyangnya indikator moving average ya. Dan Bollinger Band itu adalah turunannya. Nah, saya sempat ikut kelas Bollinger Band bersama Pak Gema itu. Sebenarnya Bollinger Band itu sebenarnya ya, yang buat sendiri ya, John Bollinger, dia bilang untuk saham. Dia bilang untuk saham. Terus Gema nanya, kenapa kok banyak digunakan untuk forex ya? Dikarenakan trader banyak yang kreatif. Padahal saya menemukan
Bollinger Band tersebut untuk long term Nasdaq gitu. Oh. Nah, itu udah lama dulu. Nah, tetapi kan bisa dimanfaatkan sebagai kandangnya harga, kalau saya bilang ya, kandangnya harga, dan pergerakan Bollinger Band ini sama seperti support resisten dan pivot point. Ya, betul Coach. Yang dynamic. Betul. Setuju dan Coach. Kombinasi ini bagus ya, tetapi kita ambil poin untuk teknik entry-nya ya. Ya, teknik entry-nya berarti mengharapkan bouncing dari moving average yang besar ya. Betul. Dan dari bouncing tersebut dikombinasikan dengan osilator stokastik dan CCI ya, di mana oversold overbought pun juga dibutuhkan, dan keterangan volume dari ATR. Nah, betul. Nah, untuk Windows bawahnya ini ada 3 spion berarti. Iya, Coach. Spion betul, kanan kiri sama spion di depan yang di atas itu ya. Betul, Coach. Itu good. Jadi yang penting terus tough ya, tangguh, antusias, fokus dan terstruktur ya. Saya lihat Pak Erik ini kan dia tough ya, ini kelihatannya konsisten yang penting ya. Saya senang observasi sih Coach. Intinya sih itu. Nah, itu akan mengembangkan kita. Karena ya jujur dulu sebelum saya sebelum saya ngerti dunia trading kan saya bukanya dulu langsung akun real ya Coach ya. Iya. Saya langsung bukanya akun real gitu loh. Nah, itu memang agak menyedihkan sih. Ya kan? Kita sama-sama lah, kita pengalaman semua. Iya, menang. Wah, seru nih. Wah, menang. Wih, gampang cuy, iya kan? Wah, menang, ya kan? Naif, ya, nggak berapa lama MC gitu kan. Coba lagi, bikin lagi akun. Ini sampai saya bikin 2 kan. Bikin lagi ya kan. Ya, wah, menang ya. Ya karena itu nggak ada manajemennya kan. Terus SL lagi ya kan. Nah kayak gitu. Nah terus Mas Yuda tuh coba deh lo main dulu dengan akun mikro gitu kan. Yang penting lo ngerti dulu bagaimana entry. Terus kalau bisa lo masuk kelas deh, masuk kelasnya Pak Kus ya kan. Dulu dia ngasih tahu saya tuh di pertengahan di tanggal 20 Maret kalau nggak salah. Pertengahan Maret ya kan. Wah saya bilang wah boleh tuh. Ntar gue kasih lihat deh. Yang saya dikasih lihat kan pas lagi kelas. Wah cocok nih. Saya bilang tipikal orang tua nih, saya demen kalau tipikal orang tua, ya kan? Karena kalau tipikal orang tua tuh ibarat kata ngayomin kan, anak nggak bisa. Pak Coach, saya bingung yang ini Pak Coach, cara bikin circle gimana? Waktu itu sempat ada yang nanya tuh Pak William, cara bikin apa? Yang bulat gimana? Pak Coach, oh jadi gini caranya, dari sini tarik ke bawah, geser. Saya senang kalau banyak yang bertanya gitu. Pak Coach, ya kan? Kalau ada yang bertanya saya senang. Ya, iya, makanya saya bilang, wah ini cocok nih. Ya udah saya daftar. Nah, makanya tanggal 23 itu saya daftar kan, 23 Maret. Sekarang udah berapa lama ya? Berarti saya udah 2 bulan lebih saya ikut kelas Pak Coach, ya, hampir 3 bulan. Bulan apa sih? Saya Maret, tanggal 23 Pak Coach. Sekarang Juni ya? Juni, saya 2 bulan setengah ya ikut Pak Coach. Ya alhamdulillah sih saya masih apa ya, masih semangat gitu kan. Cari ini, cari itu. Karena dulu saya coba-coba Pak Coach. Coach, saya coba pakai orang bilang OS indikatornya. Ya kan sebelum kenal Pak Coach saya buka-buka YouTube dulu kan. Ada yang pakai trennya itu Ichimoku, ya kan. Wah, cuan, ambles ya kan. Cuan ambles. Bukan Ichimokunya yang salah ya? Bukan. Karena ego kita, Coach. Ego kita. Nah, dari situ terus memang Ichimoku kan karena juga jadi rame ya. Iya. Awan-awannya gitu kan. Akhirnya saya ketemu tuh. Cloud-nya sama garis Ichimokunya ya. Iya, akhirnya saya ketemu tuh Ichimoku, tengah awannya diangkat di moving average 70 sampai 77 saya bilang. Ya kalau begitu saya cek dengan Fibo gitu, oh dia berada di area 77,8
77 Paling terkait kan jadinya. 70,5 sampai 81,6. Jadi kalau dia menyentuh itu, kalau dia jeblos awan berarti 100. Artinya dia bakalan reversal atau mantul. Cuma masih belum dapet tuh karena kadang suka nginjek gitu kan. Nah, akhirnya saya coba tuh, saya ingat Pak Coach pakainya MA50 kan, MA50. Saya coba tuh MA50. Oh, ternyata MA50 tuh punya kecenderungan kayak gini. Oh, cakep nih. Iya. Gitu loh. Cuma kan memang orang jarang menggunakan itu ya, orang lebih senang menggunakan MA5, MA21 misal gitu kan. Karena dia untuk mencari crossingan kan. Kalau saya mikir kalau crossingan sih kalau kita tahu pattern gitu, begitu kita tarik juga pattern kayak gini kan. Begitu ke reject juga udah pasti dia mentalnya kan ke atas gitu kan. Artinya gitulah ya kan. Begitu kerja gua pasti ke atas gitu. Artinya gak perlu saya crossingan. Saya cukup artinya di mana dia titik keseimbangan. Nah, kadang saya juga gunakan dia sebagai pivot kan si MA50 dia sebagai pivot gitu kan. Terus sebagai flip zone juga gitu loh. Kalau dia mau di bawah ya di bawah gitu kan. Nggak mau kemana-mana. Ini kayak gini nih. Dia di bawah. Kalau dia mau ke atas, dia mau apa? Dia mau ke atas, biasanya sideway dulu, nggak bisa lo main langsung ke atas, ya kan? Nah, atau kalau kita bilang adalah trend bearish, terus fase apa namanya coach? Base, ya kan? Base, nah kan ngebase kan berarti apa? Sideway lah ya, dari sini ranging lah ya. Terus baru lagi bullish, apa bearish lagi gitu kan? Nah di sini ngebase lagi. Jadi ya seru aja sih kalau buat saya coach. Oke, luar biasa, bermanfaat dan jadi berkah ya. Ya mudah-mudahan gini, saya sih menginginkan bagi rekan-rekan yang ingin meningkatkan kompetensi, nanti akan ketemu pola, ya. Semua saya share, ya, walaupun itu intinya ya, baik itu moving average, ya fungsinya untuk apa, osilator, ya kebetulan saya gunakan stokastik, ya. Dan untuk indikator tren, kebetulan saya gunakan juga moving average, ya, sebagaimana fungsinya. Dan price action, ya. Nanti akan ketemu sebuah pola, oh ternyata saya lebih peka melihat suatu analisa teknikal dengan pola ini. Nah, itulah yang dia namakan membangun konsep. Nah, ketemu nih konsepnya. Baik itu konsep breakout, baik itu konsep supply and demand, ya, konsep dari moving average, ya. Nah, tetapi yang sangat penting adalah manajemen resikonya memang harus selalu digunakan dan selalu diuji, ya. Ya, setuju coach. Oke, thank you. Thank you coach. Luar biasa. Ini calon ini nih saya delegasikan deh kayak Pak Andi nih. Kalau Pak Andi udah sering komunikasi ke saya nih. Kalau Pak Andi sih jawara coach. Kalau dia price action warrior memang benar-benar coach. Dia cuma ngelihat candle aja dia udah langsung tahu ini begini bisa bercerita dia. Kalau saya masih butuh alat bantu coach. Ya, tapi tetap dipertahankan dan terus tingkatkan. Ya, kita nggak pernah tahu lah. Nanti Bro Erik mungkin bisa jadi kita kolaborasi road share kemana-mana. Ya. Dan mudah-mudahan pandemi udah selesai ya. Kita coba ada satu bisnis ya, bisnis edukasi. Siap bantu coach. Amin, ikutan kalau kayak gitu. Mantap banget, Erik. Kalau masa baru join Maret kayaknya udah pro banget. Iya, karena saya punya waktu banyak. Terus memang karena juga sebelumnya kan memang saya sering ngebantuin riset kan. Jadi apa ya, segala hal kecenderungan itu memang kita pelajari kan. Karena jadi tetap di forward testnya ya bro ya. Siap coach, siap. Oke, thank you. Di sini ternyata ada Pak Hanan. Selamat malam Pak Hanan. Dia juga ada
Pak ada nih metode untuk Nasdaq ya. Apa saya lupa kemarin tuh. Oh iya, benar Pak Hanan. Sudah Nah, siap belum Pak Hanan? ini trading santai udah melahirkan beberapa calon-calon mentor ya. Pak Adrianus sudah nih, Pak Adrianus sudah ini lagi dia. Sempat datang ke saya untuk minta ujangan. udah boleh siap belum coach untuk ngajar latihan lagi. Nanti ini nggak sembarangan. Nah, Pak Anan gimana Pak Anan? Iya, saya mau sharing ini coach, sharing aja sih apa cacingologi yang minggu lalu. Cacingologi, iya. Jadi apa kayak orang bilang sih relative rotation grab ya, cuman sebetulnya nggak sama gitu. Dasarnya saya dari saham. Boleh ke saya coba ini. Saya stop share ya. Bentar. Baik, terima kasih Bro Erik ya. Sama-sama coach. Tetap jalankan konsepnya. Siap coach. Stop share silakan biar Pak Hanan langsung ambil alih ya. Oke, jadi rekan-rekan hari ini tiap Rabu memang kita dari trading santai ini selalu mengadakan sedekah ilmu atau sharing dari beberapa member, dan nggak nutup kemungkinan rekan-rekan pun juga boleh sharing, karena kalau bisa menjelaskan artinya sudah paham dalam suatu pembelajaran ini. Oke, saya kembalikan Pak Hanan, silakan. Monitor saya udah nggak ada kan coach? Aman ya. Dulu Pak Chandra udah, terusnya saya buka dua akun Zoom ya coach ya, biar soalnya satu di iPad ini. Oke, boleh silakan. Nah, Pak Edi juga pernah nih, Pak Edi dulu fundamental luar biasa mengenai informasi futures market dan lain-lain ya. Terus siapa lagi dulu ya, Pak Adrianus, manajemen risiko kayaknya, saya ingat ya. Videonya ada, ini pun juga akan saya record ya, tetap saya record, dan saya akan share tetap. Artinya kalau kita bisa menyampaikan, kita paham dalam suatu teknik ya, teknik entry terutama ya, dan teknik menyimpulkan untuk beli atau jual. Minimum yang tadi yang Bro Erik sampaikan, tahu kemana arah market. Minimum ya, walaupun probabilitas, tapi mengetahui setelah ini market mau kemana. Ya, dalam jangka pendek, bulan yang diterapkan, nanti bisa juga diterapkan ke jangka panjang. Oke. Untuk week strategi. Cacingologi. Oke, selamat malam Bapak dan Ibu semua, Coach. Terima kasih ilmunya banyak dasarnya nih dari Coach. Jadi ini saya mau sharing sebetulnya cacingologi ini saya gunakan di saham ya. Jadi ada yang bilang ini sebagai apa? Ini agak. Saya matikan lagi yang punya coach. Double mic jadi looping feedback. Pak. Ya, feedback. Suaranya hilang Pak. Pak Hanan suaranya hilang. Nah, ini gimana? Cek. Nah, okay. Mantap. Sip. Jadi ini saya share cacingologi ini biasanya saya gunakan di saham ya. Jadi ada yang bilang relative rotation graph. Jadi boleh saya sampaikan ini sebenarnya relative rotation graph itu develop awalnya itu 2004, 2005 sama Julius de Kempener, ini orang Belanda. Dulu dia militer,
terus dia jadi konsultan keuangan. Jadi kita jadi semua berpikir bahwa background apapun asal kita bisa belajarnya, insya Allah bisa terlaksana. Nah, 2014 ini ada namanya rotasi saham. Jadi waktu itu Pak Untung Kurniawan dan Ko Asun almarhum yang mengembangkan relative rotation graph ini. Cuman memang beda jadinya dengan relative rotation graph yang dari Belanda ini yang asalnya. Jadi makanya sama almarhum Ko Asun itu dibilangnya cacingmologi. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi ini ada empat kuadran. Slide-nya masih kopi, Pak. Slide-nya masih gambar kopi. Oke. Oh ya. Udah, Coach. Sudah muncul, Coach? Masih kopi, Pak. Masih kopi ya? Kursornya udah ya? Kursornya udah, kopinya ganti teh, Pak. Boleh, Pak? Berarti udah normal. Ini udah muncul, Coach? Udah, Pak Hanan, sudah. Agak gaptek nih kalau ininya. Udah muncul, Coach? Sudah, Pak, sudah. Silakan dilanjut. Ya. Jadi ini ada 4 kuadran. Jadi ada yang ini namanya front runner, kemudian ini backslider, kemudian ini dark horse, ini chaser. Nah, kalau di rotation di cacingmologi itu kita bisa ini contoh di IDX ya. Jadi ini per sektor itu ada ininya, ada bisa kita lihat arahnya kemana gitu. Jadi yang vertikal ini, sumbu vertikal ini momentum, yang horizontal ini strength. Nah, jadi seperti ini. Nanti bisa kita lanjut untuk yang aku nggak mau gerak ya. Ini udah berubah, Coach? Sudah, Pak Hanan. Nah ini tadi kan sebelumnya kan yang paling naik ke atasnya itu tekno ya. Nah ini kita masuk lagi ke teknonya. Nah ini kita kelihatan saham mana saja yang leading, saham mana. Jadi arahnya itu searah jarum jam. Jadi yang di atas ini yang paling kuat, paling bagus dari sisi strength maupun momentum. Yang kuadran yang front runner ini. Nah, kalau yang bawah ini backslider itu dia momentumnya kurang, strength-nya masih kuat. Nah, kalau yang di dark horse ini dia momentumnya rendah, strength-nya juga rendah. Nah, di chaser itu dari sisi momentumnya naik dan ininya momentumnya turun, ininya naik ya. Nah, biasanya teman-teman di saham itu karena biasanya kan beli ya, posisinya milih yang posisi di chaser dan front runner. Nah, kira-kira seperti itu yang nah, saya coba kemarin ada cacingmologi yang juga menginput data-data forex ya. Nah, ini ada data-data forex-nya. Nah, ini USD pair. Ini ada Ini time frame weekly. Yang ini ada XAU USD, ada GBU USD, kemudian ada NZD. Ini yang kaitannya dengan USD. Ini yang time frame weekly. Yang ini time frame daily. Nah, ini sama per USD. Kemudian ini time frame 4H, nah ini time frame harian, time frame hour, satu jam ya.
Nah, itu biasanya saya Sabtu atau Minggu saya download buka yang weekly, daily. Nah, untuk lihat kira-kira minggu depan ini trennya seperti apa. Nah, ini artinya kalau dilihat di weekly, ini tren XAU USD ini memang lagi bagus ini. Momentumnya naik ke arah front runner dan juga strength-nya juga tinggi. Nah, ini dari sisi weekly. Kemudian cuman untuk hariannya dia penurunan dari front runner turun ke backsider. Nah, ini yang dari sisi USD pair. Kemudian Euro pair juga ada. Nah, seperti ini saya mingguan, ini harian, yang ini 4H, yang ini 1 hour. Nah, posisinya seperti ini. Kemudian di GBP juga sama. GBP juga sama, ini hariannya, ini mingguannya. Nah, ini biasanya saya Sabtu Minggu saya download. Nah, dari data-data itu saya coba sarikan di summary RRG-nya, summary cacimologinya, kira-kira seperti ini. Jadi saya pakai data di Excel. Nah, ini bisa dicarikan untuk bentar, saya coba buka Excel-nya. Hanan, cacingologi tersebut base indikatornya gunakan pihak ketiga, third part, atau dari indikator satu trading platform, Pak? Kayaknya pihak ketiga nih, Coach. Saya sendiri ya. Kebetulan ada langganan, jadi mereka ngambil CSV filenya, kemudian dimasukkan ke cacimologinya itu. Nah, dia keluar datanya seperti itu. Okay. Jadi intinya sih cuman strength sama momentum aja sih, Coach, ininya. Iya. Dia gerakan itu ininya. Oke, silakan Pak Hanan. Hari ini Pak, ini input datanya manual ya, Pak? Kalau yang Excel ini saya ngambil lihat dari ini, Pak Erik, dari yang pembagian tadi kan, dari klasternya itu kan, kanan atas, kanan bawah, terus di inputnya manual berarti ya? Iya, kita interpretasikan dari sisi itu. Jadi misalnya ini Euro USD. Oke. Ya, jadi ini Euro USD, ini di weekly-nya dia naik, cycle-nya menguat, posisi kuadrannya backsider. Time frame harian, mingguan, 4H dan H. Nah, ini sebetulnya kalau di Excel-nya saya buat database ya. Jadi kalau misalnya saya pengen cari momentum yang naik, pair apa saja di time frame apa saja, jadi bisa saya lihat di sini, nanti kita tetap cross check-nya ke ini ya, ke MetaTrader gitu lah. Jadi tetap ininya kita hanya kira-kira bisa dari sisi screeningnya apa saja yang bisa leading nanti, mau sell maupun kita mau buy. Nah, baru kita screening di sini, nanti dilihat di cross check-nya tetap ke MetaTrader. Nah, oh, ini kayak mirip-mirip auto chartis ya? Bukan. Ya, kalau auto chartis chart pattern ya. Chart pattern ya. Kalau ini hanya pemilihan screening awal aja sih. Habis itu tetap kita harus dalami lagi di MT4 atau MT4 atau MT5-nya.
Kemudian ini, nah ini yang update terakhir ini ya, update terakhir USD pair yang 4 ya. Nah ini yang terakhir ini tadi jam 8 saya ambil datanya. Nah kira-kira seperti ini. Out USD ini balik lagi ke atas, dia ada dari sisi strength dan momentumnya naik. Kemudian Euro USD ini kemungkinan juga naik. AU USD ini kelihatannya ini ada bearish divergent ini, dia turun ke sini, cuman secara strength-nya masih kuat gitu. Kemudian ini USD JPY ini juga. Pak, screen-nya nggak berubah, Pak. Screen-nya masih yang update 4H. Momentumnya yang turun, kemudian strength-nya yang kira-kira ya masih di situ aja lah, mungkin masih sideways di situ. Nah ini Euro USD ini sebetulnya jadi rotasinya itu searah jarum jam seperti ini. Jadi begitu ini tinggi, rendah, naik paling tinggi di sini. Jadi kuadran yang bagusnya itu ke arah front runner sini. Nah, ini puncaknya nanti di sini. Dari sini nanti akan rotasi lagi, turun paling rendah, nanti naik lagi. Nah ini paling tingginya di front runner. Jadi arahnya seperti itu, rotasi saham, rotasi pairnya kira-kira seperti itu. Nah ini untuk Pak, maaf Pak, screen-nya belum berubah. Yang mana nih? Enggak, tadi kan Bapak kan ngejelasin, cuman penjelasannya nggak ada gambarnya. Masih penjelasan update 4H dan H. Oke, sorry. Nah ini udah berubah? Masih sama Pak, update 4H. Cacingnya belum keluar, Pak. Ini kena obat cacing nih. Sebentar. Habis minum Combantrin dia. Cacingnya kena obat. Oke. Bang, ini sama seperti currency strength ya, atau stock strength ya, berarti kita bisa lihat kekuatannya dia. Ya, ini nih yang tadi. Ya, jadi memang rotasi aja nih, Coach. Currency strength atau rotasi uang juga seperti inilah kira-kira ininya. Jadi ada 4 kuadran. Udah kelihatan ya, Coach? Udah keluar tuh cacingnya. Udah keluar kan? Udah. Nah, jadi ini yang tadi yang terakhir yang jam 8 tadi saya download dari cacimologinya. Jadi ini kemungkinannya XAU ini turun, kemudian USD JPY ini ada kemungkinan naik, kemudian ini GPU masih turun nih, ini kayak bisa dibilang kayak bearish divergent lah, ini dia turun, ini juga sama ini. Jadi paling yang naik itu kemudian USD JPY. Oh, berarti per dolar itu berpotensi naik ya? Sempat turun ya. Tadi. Iya. Ini yang 4H-nya ya. 4H-nya ya. Oke. Mungkin itu dulu, Coach. Yang lainnya nih agak repot ini saya bukanya. Baik, berarti untuk cacingmologi atau memang, ini ada pertanyaan nih, sebentar, kita coba jawab dulu. Oke. Tuh Erik ya. Bagi yang ingin bertanya, sekali lagi nanti rekaman video ini akan saya share juga ya. Dan untuk strategi, bukan strategi ya Pak Hanan, berarti ini sebagai opportunity atau informasi ya.
informasi ya, market information atau market suggest ya. Suggest bilang sih enggak juga ya, karena ini sebagai information bahwa currency strength hari ini siapa ya. Mendekati lah kurang lebih seperti itu ya Pak. Ya, Coach, untuk ini aja, untuk apa, second opinion aja di Second samping. opinion ya. Jadi ancar-ancarnya hari ini mau naik apa mau turun gitu sebenarnya ya, Pak Hanan ya. Ini kayaknya mau Ya, turun nih, gitu ya. iya Pak Erik. Oke. Arti kita bisa tahu kan nih hariannya mau naik, tapi 4H-nya mau turun. Oh, berarti dia turun dulu nih ke bawah nih buat naik. Barangkali gitu, barangkali ya Pak Hanan ya. Betul. Ah. Kalau saya biasanya di trading saya padukan sama ini, sama Bollinger. Bro. Ya. Saya Bollinger. Nah, areanya ketahuan jadinya Pak ya. Belum siap ininya. Belum siap launching Bollinger versi saya. Wah, mantap. Standar atau dirubah Pak Hanan? Saya pakai yang 21. Oh, 21. Oke. MA 21 berarti ya. Berarti pakai angka Fibonacci ya, Pak Hanan? Iya, pakai. Jadi gabungannya biasanya sebetulnya Bollinger itu kan supply and demand, Coach. Ya, jadi gabungannya itu aja sih, Bollinger Band di H4, nanti lihat ininya di H1 sama M30. Nah, cuman karena saya lebih suka analisa visual, jadi biasanya tren-tren bentuk-bentuk Bollingernya itu nanti akan naik atau akan turun banyak. Nah, kira-kira itu aja. Cuman nantilah, saya masih belum siap untuk share ini, untuk share yang Bollingernya. Baik, siap, ditunggu Pak Hanan. Kami tunggu untuk hasil observasinya. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk Pak Hanan dan kita semua. Artinya trader itu butuh komunitas. Nah, inilah pentingnya komunitas dari seorang trader ya. Dokter pun juga komunitasnya dengan dokter ya. Lalu trader pun juga komunitasnya dengan trader, di mana kita bisa berbagi pengetahuan dan ilmu dari informasi teknik-teknik yang didapat bisa dikembangkan lagi ya, dan sebagai pola konsep tradingan kita. Ya, luar biasa Pak Erik, Pak Hanan, terima kasih walaupun singkat, berarti kita sudah dapat kontekan ya. Bisa bertanya kepada Pak Hanan, kira-kira pergerakan dolar indeks ini kemana di hari ini? Nah, itu bisa dapat kontekan dari Pak Hanan ya. Artinya dari Coach, nanti saya share kalau ada yang tanya. Nah, tuh ya. Boleh, terima kasih Pak Hanan untuk sharingnya. Dan oke, sebelum kita tutup ya, terima kasih Pak Erik, Pak Hanan ya atas berbagi infonya ya. Dan sekali lagi, tradinglah dengan konsep yang nyaman untuk kita sehingga kita dapat mudah menyimpulkan kapan untuk entry, kapan untuk exit ya. Di mana entry itu harus kita perhatikan lagi bahan baku entry-nya, misalkan trennya mau kemana ya. Nah, trennya itu adalah sebagai bahan baku kita. Dan yang terpenting, kita bisa dapat simpulkan support resisten yang kita dapat, baik itu dengan moving average, ya, baik itu dengan yang dinamik dan yang statis ya. Yang statis itu kan banyak, ada beberapa level high dan level low, ya. Lalu Fibonacci retracement itu statis ya, yang dinamik itu moving average, lalu trend line, dan juga pivot point itu yang dinamik, artinya bisa berubah-ubah pergerakan moving average-nya. Dan tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Erik dan Pak Hanan untuk kombinasi kuat ya antara teknik scalper yang di-sharing oleh Pak Erik dan juga konsep untuk informasi market yang diberikan oleh Pak Hanan tadi. Ya, nah poinnya dapat nggak nih teman-teman? Silakan yang ingin bertanya atau yang ingin memberikan masukan ya. Jadi trading ini luas memang metodenya ya. Selama kita mau bisa kembangkan, seperti kata John Bollinger, saya dengar langsung, karena trader forex ini banyak yang kreatif. Seperti Pak Hanan,
Yang tadinya buat saham dibuat untuk forex. Ya Pak ya, banyak yang kreatif trader forex ini. Nah, tetapi kreatif yang positif ya. Karena kreatif kita bisa mengembangkan dari metode-metode kita. Oke? Kita sebelum tutup, saya coba mau lihat market dulu ya. Nah, ini belum dikutak-kutik market ya. Oke. Sebelum kita lihat indeks dolarnya dulu mau kemana? Ya. Oke, indeks dolar ini masih dalam kondisi ranging ya. Ranging artinya harga masih di dalam rentang ya, mungkin kalau dikombinasikan dengan Bollinger Band itu bisa dilihat dari rentang ini. Berarti rentang ini rentang sempit. Dan ini kita hubungkan support dan resistennya, dan artinya dalam satu pekan ini dolar mungkin bergerakannya akan sideways. Kemungkinan besok malam itu akan digerakkan oleh data CPI atau data inflasi Amerika Serikat ya. Dan data CPI ini penunjang untuk kenaikan suku bunga Amerika Serikat ya. Jika inflasinya meningkat, otomatis ekspektasi untuk menaikkan suku bunga mungkin ya dalam skenario lip service-nya mungkin akan terlaksana ya. Tetapi kalau misalkan di bawah ekspektasi CPI-nya, maka dolar akan melemah sampai minggu depan. Minggu depan ada apa? Minggu depan itu ada trigger untuk momentum economic projection untuk Amerika ya. Itu kaitannya untuk trading ada ya. Sebagai bahan baku kita memegang suatu aset ya, aset misalkan saya mau buy dolar atau buy against dolar atau lawannya dolar. Jika kita ingin buy lawannya dolar, berarti kita harus ada acuan baik itu secara fundamental maupun teknikal ya. Nanti bisa dikembangkan lagi ya. Tetapi fundamental ini memang sebagai kita sadari yang menggerakkan market. Tetapi ada sebagian besar teknikal bilang harga bergerak karena support dan resisten, ya, dan mantul kepada support dan resisten, ya. Nah, itu bukan dijadikan perdebatan. Analisa fundamental dan teknikal bisa dikombinasikan jadi satu, ya. Dan teman saya ada yang bilang saya lebih percaya fundamental, ya nggak bisa juga. Timing entry-nya perlu pada teknikal. Nah, maka daripada itu, seperti yang tadi penjelasan dari Pak Erik, ya. Coba mindset kita kemarin yang saya sampaikan bahwa sederhanakan dulu, ya, walaupun prakteknya tidak sesederhana itu. Ya, moving average ini sederhana atau tidak subjektif, ya, dan ini sangat simpel. Yang penting kuncinya adalah sabar, sabar untuk entry atau pending order di level moving average yang kita buat, ya. Sekali lagi, kalau memang sudah ada momentum di dalam market, bolehlah kita entry. Atau momentum-momentum seperti supply and demand dengan support resisten. Nah, kuncinya kesabaran lagi. Di manakah level-level untuk entry? Mau kita gunakan pending order, mau kita menggunakan price action dalam pola candlestick, yang terpenting adalah proses yang kita jalankan ini tetap harus konsisten, ya. Jadi tidak berubah-ubah, ya. Walaupun kita mendapatkan suatu pengetahuan ilmu, baik itu dengan chart pattern, ya, lalu cacingmologi tadi, ya, lalu dengan harmonic pattern dan lain-lain, ya, itu sebagai informasi dan sebagai bonus pengetahuan teman-teman. Tetapi filter lagi mana yang memang nyaman untuk Anda dan juga untuk saya, ya. Kalau saya gunakan seperti ini, saya nyaman, ya. Walaupun sebagai edukator perlu tahu yang namanya Ichimoku Kinko-hyo itu cara kerjanya gimana, siapa penemunya dan lain-lain. Nah, itu sebagai edukator, ya. Dan untuk sebagai trader saya hanya gunakan simple, ya. Yang penting saya dapatkan level support dan resisten, ya. Dan saya
tahu di mana entry dan exit, itu yang sangat penting. Ya, oke. Bisa dipahami ya? Ini kita skip aja. Mungkin next saya akan sampaikan bahwa the power of weak rejection ini juga sangat penting ya. Baik itu menggunakan moving average maupun gunakan support resistance zone ya. Karena weak rejection ini kita sudah mendapatkan tanda-tanda penurunan atau tanda-tanda kenaikan ya. Nah, weak artinya sumbu. Dan kalau sudah ada break off dari satu candle, biasanya ada 4 atau 5 wick ya, bolehlah candle selanjutnya untuk entry sell. Dan yang terpenting adalah di mana untuk entry, di mana untuk exit stop loss dan target profit. Itu yang terpenting. Wick-nya ini sudah kita ketahuan ya, wick atau sumbu ya. Ya. Nah, nanti kita bahas deh. Rambut nenek, coach. Rambut nenek. Nah, ini wick nih, wick. Rambut ini wick nenek. Ini wick ya. Sebenarnya kalau kita mengetahui, oh ini ada rejection, ada penolakan ya di level-level support resisten yang kita buat. Nah, atau ada namanya wick, ya, rambut nenek ya. Nah, simple sebenarnya ya. Dari tanda-tanda wick-nya tersebut ada berpotensi naik atau turun. Yang banyak wick-nya nih. Ini padahal udah dikasih gambaran nih oleh wick-nya dan moving average ya. Oke, ini BTC dia correction dulu ya. BTC correction ini namanya pinan, bisa terjadi lanjut turun lagi ke bawah. Oke. 20 ya coach, kesentuh nih kayaknya coach. Parah. Bener 20. Iya, ini ada gap, utang gapnya belum dibayar nih. Coba lihat, kalau gap ini gini, sebagai informasi ya, jangan ambil satu sumber broker, ya, harus di-compare lagi dengan broker lainnya. Jika memang di situ gapnya hampir tetap di area itu sama, ya, di area atau di level itu di broker lainnya juga ada gap, berarti memang terjadinya gap, ya. Bentuk candle pun juga bisa beda-beda ya antar broker, baik itu lokal dengan lokal, asing dengan asing, asing dengan lokal ya. Hanya yang tidak merubah tren, kuncinya gitu. Ya. Bisa 23.000 lagi ya bisa. Dari atas head and shoulder-nya udah TP. Lalu tinggal dilanjutkan oleh pinannya nih. Habis pinan cup and handle inverse coach. Nah, biasanya bablas. Gitu. Strukturnya itu ya. Strukturnya itu kita lihat lagi ya. Bablas. Nah, struktur market ya. Ini market struktur ya. Biasanya pinan dari dikasih di dulu lah, dikasih invert head and shoulder, terus balik lagi cup and handle. Kurang lebih pergerakannya seperti itu, ya. Dari head and shoulder, ya, lalu bentuk bearish pennant berpotensi turun, lalu invert head and shoulder, ya, dan dia naik membentuk cup and handle, inverted cup and handle, dan dia turun membentuk expanding wedge, ya, dan seterusnya. Struktur market seperti itu, ya. Kurang lebih karena di suatu statistik history repeating self dan sering terjadi berulang-ulang kali, maka bisa terjadi di market menjadikan analisa teknikal klasik. Ya, yang tadi Bro Erik sampaikan, analisa teknikal modern dengan menggunakan indikator tren dan momentum ya sebagai acuan entry. Oke, saya rasa itu aja dari saya, dan ada yang ingin ditambahkan lagi, Pak Erik dan Pak Hanan? Ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup, Coach. Cukup ya. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup? Pas? Nah. Thank you Coach. Jadi minggu depan ini bergiliran nih. Siapa yang akan menyampaikan sedekah ilmu? Oke, terima kasih. Saya senang kalau seperti ini. Berarti bisa ada delegasi dan bisa ada calon-calon mentor-mentor baru ya yang bisa
dijadikan suatu sumber berbagi ya, dan sampaikan yang benar, bukan hanya enak didengar saja ya. Sampaikan benar bahwa ada kelemahan dan kelebihan di dalam sistemnya, dan di mana kalau kita sudah mengetahui kelemahan dari sistem yang kita buat, sistemnya sih sudah umum ya, hanya mungkin ngeblend dulu dengan diri kita ya, karena belum tentu kalau dengan diri kita itu paham atau ngeblend ya, dan belum tentu orang lain bisa memahami ya. Itu tantangannya. Oke? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini mendapatkan informasi pengetahuan yang bertambah dan mendapatkan suatu sumber informasi yang baru ya, sehingga kita melihat bahwa komunitas kita ini semakin berkembang, dan mudah-mudahan pandemi selesai kita dapat bertemu secara tatap muka secara banyak ya, tidak satu-satu ya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga kita sehat. Tadi saya juga udah lemas. Ya, malam, Bos. Lihat teman-teman semangat ini, saya jadi semangat ya. Jujur aja, saya sedang nggak enak badan tadi, tapi lihatnya semangat, lihat cacing dan lihat volunteer pen. Nah, artinya semangat lagi ya. Oke, sampai ketemu hari Jumat ya, Jumat untuk acara GK Invest, di mana kita akan membahas support dan resisten. Oke, salam trading santai dari saya Kuswanto. Sampai jumpa Jumat dan Sabtu besok ya. Dan selamat malam. Thank you. Terima kasih, Coach. Sama-sama. Malam, Coach. Malam semua. Thanks, Coach. Terima kasih teman-teman semuanya. Thank you, Eric. Terima kasih. Oh, pahanan.